pihak ketiga namanya dia gitu. Nah ini sesungguhnya bahwa domir itu adalah Tuhan juga sesungguhnya. Sebab ketika ana la ilaha illa ana adalah Tuhan. Kalau gua dia Tuhan bukan. Tuhan juga la ilaha illa huwa. Anta kamu Tuhan bukan. Tuhan juga la ilaha illa anta sesungguhnya. Nah ini dibalik permainan kata-kata yang semacam itu sesungguhnya hakikatnya kita ini bukan zat, bukan objek. Karena keberadaan kita sendiri sebetulnya adalah sifatnya nisbi. Keberadaan kita keberadaan nisbi. Kita sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Ya, semua makhluk yang ada itu adalah tampilan mahal tajalli dari zat Tuhan. Yang punya zat hanya Tuhan saja. Kita ini adalah tidak punya zat dan bukan objek. Nah, saya sering mengibaratkan dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana, dengan logat Melayu yang simpel saja. Saya memberikan gambaran begini, bahwa yang wujud hanyalah Allah. Makhluk itu adalah bayang-bayang. Ya. Ketika orang itu berjalan, bayang-bayangnya berjalan. Ketika orang itu berhenti, maka bayang-bayang itu berhenti. Ketika orangnya duduk, maka bayang-bayangnya duduk. Yang saya tanyakan, bayang-bayang ada enggak? Sebetulnya tidak ada. Bayang-bayang itu adalah hanya karena ada bagian yang menghalangi tembusan cahaya, sehingga cahaya tidak menembus sampai ke lantai karena dihalang-halangi oleh kita. Yang ada itu adalah kitanya, bayang-bayang itu tidak ada. Nah, ketika kita masuk dalam kamar yang gelap, bayang-bayangnya kemana? Hilangnya kemana? Oke, itu satu. Kita pasang tempat tidur, balai namanya, ya, balai. Kita di bawah balai itu disebut dengan apa namanya? Kolong, ya, atau di dalam bahasa Melayu apa itu kolong, ya, kolong juga namanya. Yang ada itu ranjang atau kolong. Ranjang ada, kolongnya ada enggak? Ada. Ketika ranjang dipasang akan melahirkan kolong. Di mana letaknya? Di bawah ranjang. Yang ada ranjang. Kolong itu akibat karena adanya ranjang. Ketika ranjang diambil, diangkat, maka kolong akan hilang. Kemana perginya? Tidak pergi kemana-mana, ya memang tidak ada. Jadi adanya kolong itu hanya nisbatan di ranjang. Nah, sekarang alam semesta ini, manusia, bumi ini adalah kolong yang tidak ada sebetulnya. Yang ada hanya ranjang. Tapi tolong jangan diteruskan menurut Buya Sakur Tuhan seperti ranjang. Tidak, jangan mengumpamakan Tuhan seperti ranjang, ya. Ya, ini satu gambaran saja. Jadi artinya yang ada adalah ranjang. Kolong itu hanya nisbatan lahu, ruangan kosong yang di bawah ranjang namanya kolong. Tetapi anehnya manusia, mata kita ini pengen melihat ranjang, bisa melihat ranjang, tapi mata kita tidak bisa melihat. Mata kita bisa melihat kolong, tapi tidak bisa melihat ranjang. Yang ada adalah Tuhan. Makhluk itu tidak ada sesungguhnya, adanya nisbi. Tapi kenapa kita bisa melihat makhluk, tidak melihat Khalid? Itu satu persoalan. Nah, itulah yang menjadi hijab adalah karena egoisme. Itulah kita menjadi hijab. Jadi egoisme itulah merupakan hijab yang paling berat, ya.
untuk memahami hakikat kebenaran ini. Maka pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa ego menurut teori dari Sigmund Freud dalam psikologi analisis adalah sesuatu yang menuntut, yang mempertahankan diri, yang punya keinginan meminta sesuatu sesuai dengan aturan-aturan dan norma yang ada. Kalau dalam teori psikoanalisis, ego ini al-ana, itu al-huwa, dan super ego namanya al-anal a'la. Itu tugasnya dia minta disenangkan, minta dipuaskan, ingin mendapatkan kenikmatan, pengen yang cepat dengan cara apa saja, karena nafsu birahi, lihat cewek cantik langsung dia ingin menikmatinya, lihat uang pengen mendapatkannya tanpa melihat norma-norma. Ego di sini tugasnya mengontrol. Jangan begitu. Kalau suka sama cewek itu, ya sama perempuan cantik itu, datanglah baik-baik. Datanglah meminang ke rumah orang tuanya, bukan langsung ditangkap diajak ke kebun, gitu kan. Jadi karena ego yang semacam ini menurut Sigmund Freud adalah ego yang mengendalikan itu. Nah, ketika dalam pertempurannya, disitulah kita harus minta intervensi kepada yang super ego. Jadi ego itu baik sebetulnya. Yang tidak baik itu adalah egosentris, yaitu hubbun nafas, ya, sehingga dengan teman saja kita akan lihat orang itu egosentris atau tidak. Dalam keseharian kita sering mengundang makan dengan teman-teman. Kita ada 4 potong ikan ayam, daging ayam. Orang Malaysia bukan ikan ayam, daging ayam ya. Kamu bilangnya ikan ayam. Ya, daging ayam 4 potong. Kita berempat. Ini ada salah satu teman, kalau daging ayamnya 4, yang makan 4 orang, bagiannya berapa satu orang? 1 potong kan? Ini ada yang ngambilnya 2. Dia nggak peduli. Ya, itu egosentris. Maka nanti yang paling baik itu bisa mengabdi egosentris ini akan hebat ketika mengambil hak kita. Ada 4 potong daging ayam, kita berempat, kita ngambilnya separuh. Ambil separuh, barangkali ada teman kita yang makannya kurang, perutnya besar, maka perlu apa? Ambilnya separuh. Tapi ketika kita diminta sumbangan bantuan, ditentukan 100.000, kita baginya 200.000. Ketika memberi lebih banyak, ketika mengambil lebih sedikit, itu yang lebih hebat. Itulah namanya memerangi rasa ego itu. Sebagaimanapun ini yang menjadi tampil kita tidak kenal Tuhan karena egosentris kita, ya, mementingkan diri kita sendiri. Makanya tadi nyambung lagi dengan Tuan Guru Sahari, jadi sensitivitas kita kepada kemanusiaan, kasih sayang pada orang yang susah, ya, itulah ya memerangi ego kita. Sebab ketika kita sudah melihat Tuhan, maka dirimu sudah tidak ada lagi, egonya sudah tidak ada lagi. Jadi supaya bisa melihat Tuhan, yuk kita lawan ego kita ini, kita habisin semuanya supaya ego tidak lagi berpengaruh dalam diri kita ini. Bolak-baliknya seperti itu.